dan macam-macam sedekah. La yatasaddaq sahibul qalil min qalil. Yang enggak punya duit atau yang uangnya dikit maka sedekahlah dengan dikit. Wa sahibul katsir min katsiri. Dan yang uangnya banyak mesti banyak ngasihnya. Itu kadarnya Ustaz, baru adil namanya. Jadi jangan pakai, kan lebih baik dikit, yang penting ikhlas, nggak bisa. Sahibul katsir bi katsiri, sahibul qalil bi qalili. Itu kok ada sedekah. Ya, jadi kalau ngumpulin sumbangan buat masjid itu yang mesti disampaikan. Tolong disumbang, kalau tidak seberapa, tidak banyak pun akan berharga untuk kami. Jangan pakai lagi kalimat itu. Yang mesti kita pakai sahibul katsir bi katsiri, sahibul qalil bi qalili, itu yang pas sudah. Nomor 2, ja'at imra'atun yawman ila Imam Al-Laits bin Sa'ad. Suatu ketika ada seorang wanita yang cinta, yang sayang, yang kasih perhatian kepada Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kata Imam Syafi'i afqah min Maliki. Lebih faqih daripada Imam Malik. Dan beliau mujtahid mutlaqun wa mustaqillatun. Beliau mujtahid mustaqillah. Keilmuannya luar biasa. Dan beliaulah yang menjadi hakim antara perdebatan Imam Hanafi dengan Imam Malik. Dia yang menjadi hakimnya. Itu Samarqandi juga. Hah? Samarqandi juga. Bukan, dia Mesir, Kiai. Kalau Abu Laits As-Samarqandi itu ulama kurun ke-9. Sekitar ya ke-7 sampai 9 lah. Tapi kalau ini ulama kurun ke-3. Semasa ulama kurun ke-2 malah. Karena dia lahirnya tahun 94, wafatnya pada tahun 170. Ada yang mengatakan 171, ada yang mengatakan 172, ada yang mengatakan 175. Lahir 94, wafat pada tahun 170. Jadi mah Laits bin Sa'ad. Ya, bukan Laits As-Samarqandi. Ini Samarqandi. Laits bin Sa'ad Al-Misri. Lahir 94. 94. 170 Ya, 171 wafatnya pada tahun 170. Wafatnya ada yang mengatakan 171, mengatakan 172, mengatakan 173, mengatakan 175 maksudnya gitu. Itu. Namanya Imam Abu Laits. Ini namanya Imam Al-Laits gitu ya. Dia hidup di zaman Banu Abbasiyah. kurung ketiga juga ya. Jadi ini sama Imam Syafi'i ya? Sejaman. Enggak. Imam Syafi'i kan Maliki. 150. Oh iya. Tapi ketemu Ustaz. Hanafi ya? Nah, dia seumur dengan Imam Malik. Karena kalau Imam Hanafi lahir 80, wafat 150. Imam Malik lahirnya 190, lahirnya 90, wafatnya 174. 174. Dia lahirnya 94. Berarti Imam Malik lebih tua dari dia 4 tahun. Ya kan? Di atas Imam Malik. Ini wafatnya 175 atau 170 lah. Wafatnya sama-sama wafat, udah gitu aja dah. Karena ada banyak riwayat. Dia lahirnya di Kolsandah. Kolsandah itu Mesir. Dia lahirnya di Kolsandah. Dan keilmuan dia, kata Imam Syafi'i, afqah bin Malik. Lebih hebat. Sayangnya dia tidak meninggalkan karya, Ustaz. Dan sayangnya tidak ada murid dia sehebat muridnya Imam Syafi'i yang mensuplai ilmu sehingga masih tetap teguh mazhabnya pada saat ini. Ini mazhabnya udah punah, udah hilang. Tapi keilmuannya lebih hebat dari Imam Malik. Kalau Syafi'i yang kasih komentar kan bukan orang biasa, Ustaz. Kalau kita yang kasih komentar, saya ceramah, Ustaz Adi Hasan ceramah, antum bilang Ustaz Adi Hasan lebih hebat dari saya. Biasa aja, bisa aja. Kenapa? Karena antumnya satu aspek, mungkin dia lebih lucu, gitu loh maksudnya. Tapi kalau Imam Syafi'i yang ngomong, itu bicaranya udah bukan lucu, ilmu yang bicara. Nah itu, karena yang ngomong juga orang pintar. Kalau yang bodoh kita bilang kita orang pintar, ngapain? Iya kan? Ada yang 91 kelas, IQ-nya 80, antum juara 1, mana hebat? Dan IQ-nya 90 semua, ya kan? Tapi kalau antum bisa juara 3 di antara yang IQ 150, mana hebat namanya? Gitu. Beliau lahir di Kolsandah, Mesir lah. Al-Laits afqah min Malik. Kemudian bi'ina'in saghirin. Perempuan ini datang membawa satu bejana kecil.
tatlub minhu fiha asala, dia minta sedikit madu kepada Imam Laith bin Sa'ad, minta madu ya Imam. Wa qalat, sambil ngomong, inna zawji maridun, suamiku sedang sakit, obatnya madu. Maka qala fa'amar lahal imamu birawiyatin, maka Imam Sa'ad, maka Imam Laith bin Sa'ad maksudnya memerintahkan kepada apa namanya, seseorang untuk memberinya satu rawiyah. Apa itu rawiyah? Wi'a, satu bejana full, satu botol dikasih. Paling yang diminta cuma satu sendok, dikasih satu botol. Malanatin, penuh asalah dengan madu. Faqilalah, kemudian ada yang ngomong melihat sikapnya Imam Al-Laits ini, innaha talabat qadhan saghira, dia kan cuma minta satu sendok Imam. Innama talabat ala qadriha, dia cuma minta apa? Faqala, dijawab apa Imam Al-Laits, innama talabat ala qadriha, ya dia minta segitu karena dia maksudnya orang yang tidak mampu. Kalau dia orang kaya, tak mungkin dia minta satu sendok, kan gitu kan? Jadi dia minta sesuai dengan kadar kemampuan dia. Wa nahnu a'tainah ala qadarina, tapi kita orang yang mampu mesti ngasih sesuai dengan kadar kita. Paham enggak Ustaz? Iya, paham. Kalau ada orang miskin yang minta untuk beli beras 1 liter ke antum milioner, antum mah haram hukumnya kalau kasih 1 liter Ustaz. Aduh, khotir. Sekarang juga kurang lah, antum milioner Ustaz. Gitu loh kan? Ini kaidah. Jadi dia boleh meminta sesuai dengan kadar dia, tapi antum mesti ngasih sesuai dengan kadar antum. Sesuai kadar antum gitu. Itu baru cocok namanya. Paham ya kayak? Berarti sahibul qalil bil qalil wa sahibul kafir bil kafir. Ya kan? Innama hiya talabat ala qadriha, ya kan? Wa nahnu a'tainah ala qadrina. Itu mesti itu. Jadi jangan sampai kebalik, ya kan? Berarti memberi tidak mesti sesuai dengan apa yang diminta oleh sang peminta, tapi memberi mesti Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Itu baru benar. Jangan pura-pura miskin. Makanya andaikan Ustadz orang mengamalkan ilmu ini, ada yang mengemis 1 hari sebulan, dia nggak bakal mengemis lagi. Jadi mengemis 1 hari untuk belanja 1 bulan. Ya kan? Kalau dia ngemisnya ke rumah Syahroni. Jarah itu bukan mengemis. Jarah. Nomor 3, nadarat imra'atun li Syekh Abi Bakar bin Salim bin Muddit ta'am. Pernah seorang perempuan bernazar akan memberikan 1 mud makanan kepada Syekh bin Abi Bakar bin Salim, orang Hadramaut. Lahirnya di Anat, nama kampungnya, matinya di Anat, wafatnya di Anat. Dia wafat pada tahun 992 ulama Qurun ke-10. Faja'at bihi, datanglah si cewek ini, wa waqafat tahta baitihi, berdiri di depan pintu. Wa qalat li ba'dil khuddam, maka ngomonglah sebagian khodam-khodamnya, pembantu-pembantu dari syekh ini, khudh hadza wa'tihi sayyidis syekh. Ngomong si perempuan ini kepada pembantu itu maksudnya, tolong ambil ini yang 1 mud makanan, berikan kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, kata si perempuan miskin ini. Tapi kan dia mau ngasih hadiah, mau ngasih sedekah gitu kan. Faradu anha khadim, maka berpalinglah, acuh tak acuhlah, tak pedulilah si khadim ini. Wa qala laha, sambil ngomong, inna Syekh Abu Bakar laysa mutajan ila ta'amika hadza. Syekh Abu Bakar enggak butuh makananmu seperti ini, bawa aja pulang. Kan gitu kan? Wa hadhil qafil taqdu wa taruh alaih. Makanan gini mah banyak, enggak pernah kami terima. Datang dan pergi bolak-balik ke sini, banyak yang kasih beginian. Kata si pembantunya, fangkasara khatiruha, maka sedihlah hatinya si cewek ini. Bisa, tentang saya miskin, sesakit-sakit kita minta nggak dikasih, lebih sakit kita ngasih nggak diterima. Sepakat gak? Sepakat gak? Kita minta nggak dikasih sakit, lebih sakit antum ngasih tapi nggak diterima yang antum kasih. Sepakat gak? Sesakit-sakit kita ngundang orang-orang nggak datang, lebih sakit orang nggak mau menerima undangan kita. Tolong datang putri saya nikah aja, apa urusan gue? Gitu kan. Tapi kalau contohnya dia nggak datang, terima apa undangan dia terima, masih ada obat hati, mungkin dia nggak sempat, masih enak tuh, ya kan? Tapi kalau tegas dia jawab, wah ini doang, nggak kelas gue itu, makin sakit tuh. Makanya
makanya aba wastakbara wa kana minal kafirin, gitu kan. Maka fakushifa sayyidun syekh bidzalik, mendengarkan itu dibukalah pintu. Rupanya Syekh Salim dengar, ya kan? Fakharaja huwa bi nafsi ilaiha, dia keluar. Wa qabila ma atat, lalu dia ambil apa yang dibawa oleh si cewek ini. Wa syakaraha, dia bersyukur. Wa athabaha, ya kan? Kemudian dia wa athabaha, dia menyenangkanlah. Wa da'ala hatta radiyat, dia doakan kemudian si cewek ini supaya ridho dengan bahasa yang disampaikan tadi khadimnya. Wa atabal khadimah, dan dia pun marah kepada khadimnya. Karena Abdullah bin Umar terakhir, nomor 4 ya, adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar orang kedua yang paling banyak, orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa? Masih ingat? 2.200 berapa? 2.286. Bukan. Kalau yang paling banyak kan Imam Abu Hurairah 5.274. Yang kedua kan Anas bin Malik, ya kan, 2.630. Yang ketiga Abdullah bin Umar 2.286, ya kan. Kemudian selanjutnya Aisyah 2.210, ya kan. Baru kemudian Jabir bin Abdullah 1.590. Baru kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yaitu 1.170. Susah lo ngapal-ngapal angka itu. Nah, beliau wafat pada tahun 73 Hijriah atau sama dengan 693 Masehi. Di mana beliau wafat? Ketika beliau tawaf dipanah dengan panah beracun oleh seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh Hajjaj. Maka beliau pun wafat. Dan beliau sahabat yang paling luar biasa, persis cara hidup beliau seperti baginda Muhammad, baiknya, sedekahnya. Kita lihat kisah dia ini. Beliau ini karena, ya kan, katsiran ma yataqarrabu ma yu'jibuhu wa yasta'sinu min mali. Banyak hal yang mengajaibkan kita, mengharankan kita betapa luar biasanya kebaikan dia dengan hartanya. Apa? Walamma arafa ariqahu min hudalik. Tatkala orang tahu bahwa dia suka memerdekakan hamba dengan harta dia, ya kan, kanu yuqbiluna ala ta'ati wa yulazimuna al-masjid yu'tikahu. Maka banyak orang berpura-pura ke masjid para hamba-hamba supaya dimerdekakan. Ngerti nggak Ustaz Sulam? Setelah orang tahu dia itu suka berderma memerdekakan hamba, jadi banyak orang hamba-hamba ke masjid supaya dimerdekakan, gitu maksudnya. Jadi nggak ikhlas, supaya dimerdekakan aja makanya ke masjid. Faqila lahu, kemudian ada yang ngomong kepada Abdullah bin Umar, innahum yakhda'unaka, mereka itu enggak ikhlas ke masjid, ya Abdullah bin Umar, menipu daya supaya terlihat alim oleh kamu yang kemudian kamu merdekakan mereka. Mereka itu penipu semua, kata orang kepada Abdullah bin Umar. Faqal, apa jawaban beliau? Man khoda'ana billah in khoda'ana, ya kan, siapa yang menipu kami, ya kan, dengan atas nama Allah, maka secara otomatis akan ada balasan tipuannya. Biarin aja lah, kalau bahasanya biarin lah, gitu lah. Lahu wa kana 'indahu jariyatun yuhibbuha, dia memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang dimana Abdullah bin Umar sangat mencintainya. Faqala laha, satu ketika, maka kemudian Abdullah bin Umar ngomong kepada jariyah dia yang cantik ini, inni sami'tu Allah ta'ala yaqul, hei pembantuku yang cantik, hei hambaku yang cantik, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan, ya kan, atau tidak akan tercapai kebaikan sebelum kau infakkan apa yang paling kau cintai. Fadhhabi, pergilah. Fa anti hurrun, kau merdeka. Karena aku sangat mencintai engkau, maka saya pengen mendapatkan bir, makanya saya infakkan kamu merdeka. Luar biasa ya. Ini susah, ini dia mali Ustaz. Ada di kampung saya begitu. Dia dapat jam harga 3 juta. Malamnya diundang ceramah Ustaz biasa. Kajiannya pas ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diartikanlah,
Istrinya dia dengar pengajian, istrinya balik ke rumah dikasih ke orang jam arloji suaminya harga 3 juta. Woi. Begitu suaminya pulang ceramah, istriku mana jam saya kasih ke orang. Lah kenapa? Ngamalin apa yang disampaikan abang. Bilang, kalau kajian yang itu khusus ke jamaah, bukan ke kita, kata dia. Jadi istrinya pintar. Mansur. Fa anti hurun di wajahillah. Tak thumma angkaha Nafi'ah. Kemudian Abdullah bin Umar pun menikahkan si Jariyah ini kepada hamba sahaya laki-laki dia namanya si Nafi'. Wa qala, dan dia berkata, laula anni la a'udu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha. Kalau aku tidak berjanji kepada Allah untuk melakukan atau memberi apa yang paling aku cintai, aku pasti akan menikahinya. Karena cantik hamba yang ini kan. Wa kana Nafi' hadha raqiqah. Si Nafi' ini juga pembantu dia, hamba dia. Fadafa'alahu fi 10,000 dinar. Setelah dinikahkan dengan si Jariyah, dia pun memberikan 10.000 dinar, Ustaz. Ada orang segitu udah berdiri di pondok kita nih. Faqala lahu Asim bin Muhammad, maka ngomonglah si Asim bin Muhammad. Asim bin Muhammad ini tabi'in, ya kan? Tapi masih ketemu dengan Abdullah bin Umar. Beliau faqihu Quraisyin. Wafatnya pada tahun 163 Hijriah. Wafat pada tahun 163. Siapa? Muhammad bin Asim. Wafat 163, itu aja. Faqihu Quraisyin gitu. Maka kemudian ya Aba Abdurrahman. Panggilan Abdullah bin Umar. Fama tantadiru an tabi'. Jangan, kenapa kamu enggak jual aja sih? Uangnya gede gitu kan. Faqala, dijawab oleh Abdullah bin Umar. Fahalla ma khunnu tadi. Emang udah enggak ada lagi yang lebih baik daripada dijual. Ada lagi, udah enggak ada lagi yang terbaik dari itu. Emang itu yang terbaik, enggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Huwa qurrun li wajhillahi ta'ala. Dia merdeka, ya kan? Huwa qurrun. Laki-lakinya juga saya merdekakan karena Allah SWT. Luar biasa nggak? Dimerdekakan, dikasih duit, kemudian dinikahkan. Kalau ada yang begitu, mari kita jadi hamba. Kan enak. Nomor 5. Karena Abdullah bin Umar, masih beliau juga, ya tasaddaq katsiran bisukar. Dia banyak memberikan sedekah gula, Ustaz. Iya. Kasih gula dia. Wa yaqul inni uhibbu, karena saya suka yang manis. Jadi makanan apa yang paling antum suka saja? Yang paling hobi. Kalau buah di buah apa? Anggur. Buah kuldi. Kata Ki Ahmad, buah kuldi. Berarti keluar dari surga terus ini kalau begitu. Kan lagi di surga dia. Kasih itu maksudnya. Berarti antum harus makan buah kuldi baru antum keluar. Gitu. Mau keluar. Maksudnya apa yang paling kita suka itu yang dikasih sedekah, maksudnya gitu. Kemudian wa yaqulu inni uhibbu, karena saya suka yang manis, makanya saya sedekahin gula kan itu kan. Wa qad qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al-imra. Tambihul muqtarin wallahu a'lam. Jadi musafir biar pinter. Nanya ke rumah, apa hobinya apa?